Itu ciri-ciri kalau misalkan kita kena TB. Satu, batuk lama minimal 2 minggu, batuknya ada darahnya, berat badan turun. Kalau malam biasanya bajunya gobios, keringet malam. Aduh. Padahal pakai AC. Padahal pakai AC bisa, pokoknya dia keringetan deh. Mirip ini nggak sih dok? Apa TBC? Ya emang itu tadi. Oh, TBC TB itu itu. TBC. Aduh, kayaknya gue udah sakit dong. Meriang ya, merindukan kasih sayang. Asik deh. Bukan merindu. Gue kena angin Korea masuk sini anget banget. Emang di sana lagi dingin. Soalnya sepoi-sepoi. Oh. Di sini juga sepoi-sepoi dah kalau ditiupin orang mah. Ya Allah. Kalau di sana makan bingsu, di sini makan sinar Garut. Sama-sama diserut. Sama-sama diserut sih esnya. Iya kan? Tapi gue kayak kena kaget gitu Mi sama udara sini. Culture shock lu di Culture sini. shock lo. Abis ngeliat Teh Hyung ngeliatnya. Liatinnya si Irfan. Ya udah deh ke dokter aja. Kalau enggak, gue telepon temen gue dokter. Wih, temen Nasihat lu. demi Allah. Temen dia Temen lu seger pasti ya, temen lu seger ya. Berapa kali sih temen gue datangin ke sini nggak seger? Gue mau yang seger-seger Mi. Iya, gue juga meriang kalau gitu Mi. Hah? Lo juga Kok sakit? gitu? Kayak enak greget. Gantian ke Bu. Iya kan udah. Tahu udah ada. Yang ini kan masih kosong nih. Jangan pada bawel, dia udah nyampe sini. Oh nyampe sini. Mana? Lalu tunggu sini aja bentar ya. Tiba-tiba dia udah ada temen dokter ya? Iya. Dia Perasaan. dia ininya circle siapa sih? Dia nongkrongnya di klinik kali. Nongkrongnya di IGD. Ya. Ais, kenalin nih. Gue temennya temennya Umi kebetulan. Jangan lepas begini. Kenapa kagak lepas? Iya. Katanya dari Korea. Iya, kok Ngapain? katanya kan kita udah temenan. Oh iya, tadi udah ngobrol sih sebenarnya Iya, sih. kita udah ngobrol. Cincayo? Cinca ya Ani Godan. Nih gue cucu. Oh, Ani. Oh, Ani. Itu Cina kayaknya. Bagus. Ya. Apa itu artinya boleh tahu nggak? Tuh katanya aku merindukan kamu. Iya, Bogosi Poyo. Masa iya? Iya, aku juga benar. katanya. Bogo si Poyo itu. Iya, Bogosi Poyo. Yo, iya bu. Kalau kok Hamis Surala. Nah, itu orang Itu lain. doa. Itu apaan tuh? Tapi gue sih Kak Giga. Ngaco tuh. Ngapain lo kayak kemarin? Gue nonton BTS. Oh, benar. Lu suka Korea? Nah, ini gak? K-pop-nya Iya. main juga gak? Gue ngikutin, tapi sekarang udah nggak terlalu ngikutin. Itu dari Kenapa? zaman gue SMA. Kamu army. Tapi udah nggak ngikutin banget. Tapi abang dokter apa sih bang? Abang. Dokter. Masa dokter? Iya, manggilnya Gak apa-apa, manggil nama juga nggak apa-apa. Iksan. Iksan boleh. Iksan. Tapi jangan sayang ya. Yo bu. Satu lagi apa selain Yobo? Cagia. Aku suka gitu aja. Bukan Shibal. Oh ini Shiba nggak boleh Shiba. Nggak boleh. Gwencana boleh manggil orang Gwencana. Gwencana. Lu nonton gak yang Gwencana? drama Gwencana? Gencana. Welcome to Wakiki ya? Iya, itu lucu banget yang pertama. Iya, itu Itu lucu banget. Nonton. Gue langsung ini tahu suka sama mobilnya tuh. Yang kecil, yang nggak bisa ditutup. Yang Tahu nggak? Ya. Suzuki ceria itu kan. Iya Suzuki gua tuh. Terus apa bang? Lu dokter apaan sebenarnya? Umum. Maksudnya Dokter umum. Dokter umum, dokter manusia. Emang lu pikir gua apa? Spesialis? Iya. Oh iya. Tapi kan waktu itu udah Teman gua tua ya soalnya. puskesmas. Udah ke puskesmas dia. Ya kan, puskesmas nggak semua spesialis dong. Banyak kan dokter umum juga dong. Berarti Iya. kalau spesialis tuh udah tua-tua. Menurut lo, gue umur berapa? 18. Kalau lu berlebihan menurut Lu gua. SMA itu mah. Berlebihan. Kayaknya belum puber sih. Iya. Bentar. Menurut gua Menurut kalian. Oh, kan Jujur aja nggak apa-apa, 2001 jujur. ya? 2001 lah ya? Kok lu tahu? Kita kan temen Cai, bro. cai. Oh, benar. Tadi kan habis lihat Namanya juga. Wikipedia. Iya benar. 2001? 2001. Seumuran dong sama gue. Iya. Bulan apa? Juli. ya cancer. So red flag. Emang lu apa? Emang lu apa? Aquarius. Oh, Aquarius. Aquarius. Ya, Aquarius. Kenapa? Gak apa-apa. Ya. Gue juga gak ngerti-ngerti banget sih sebenarnya. Iya, ngertinya Korea sama ini ya, sama bedah-bedah gitu ya. Ibuprofen itu ibunya siapa? Gue juga gak ngerti ya ibunya siapa. Tapi kalau batuk paling ampuh minum apa? Kalau Iya. batuk nih bener dah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah batuk, itu kan sebenarnya paling
besar penyebabnya adalah karena infeksi. Oh. Dan infeksi itu paling banyak adalah karena virus. Kalau virus itu obatnya makan, minum, istirahat, tidur, sholat, doa. Masya Allah. Kenapa begitu? Dijelasin sama Halda. Nah, Bocah pelanggar mungkin. Karena kalau misalkan virus itu sebenarnya dia adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Jadi sebenarnya as long as lo menjaga kesehatan tubuh lo, menjaga imunitas, istirahat, makannya bagus, minumnya juga oke, dia bisa sembuh sendiri. Jadi kalau lo tanya obat yang paling ampuh apa? Sholat. Oh ya, gila mak gue Makan, minum, juga kayak tidur, gitu istirahat, tuh sholat. Maksudnya ngomongnya. gitu. Cuman kalau misalkan minum obat-obatan, dia itu fungsinya untuk mengurangi gejalanya aja. Kalau batuk berdahak ya pakai anti dahak katakan, atau menggampangkan keluar dahak gitu-gitu. Oh, terus dok, gue mau nanya nih, kenapa ada yang namanya musim sakit? Itu musim sakit tuh apa? Pancaroba. Iya. Ya karena kalau tadi prinsipnya kan tadi, kenapa virus itu bisa masuk ke tubuh lo dan itu bisa menyebabkan penyakit karena imunitas tubuh lo lagi rendah. Berarti ada musimnya sakit tuh. Ya bisa jadi salah satunya musim pancaroba. Kenapa? Karena ketika fase transisi itu secara tidak langsung imunitas tubuh lo tuh agak ngedrop. Jadi kan gini, di setiap saat nih, setiap tempat dia ada bakteri, ada virus, ada jamur, semua tuh ada nih. Di sini juga ada. Semuanya? Di tangan lo juga ada. Iya, itu ada tuh virus, jamur dan lain-lain. Tapi masalahnya itu kan nggak bisa bikin problem di tubuh lo, ya kan? Karena imunitas lo tuh kuat nih. TNI lo kuat nih di tubuh nih, tentara lo kuat. Army gue nih. Bener, army lo kuat Iya. nih. Nah, tapi ada satu momen ketika mungkin lo lagi kecapean atau mungkin lingkungannya tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, itu ngebikin si army lo tentaranya kayak, kayaknya gue istirahat bentar deh. Agak longgar tuh pertahanannya, Langsung agak masuk dah tuh turun. pada. Nah, yang tadi harusnya dia nggak nyebabin penyakit, ujung-ujungnya dia jadi nyebabin penyakit gitu. Tapi dokter sendiri sering sakit gak? Karena gue olahraga, Dan sholat. karena makan sehat, Dan sholat sih. yang mencukupkan protein. Doa. Gitu. penting. Tapi jadi jarang sakit. Ya sakit mah pasti ada namanya manusia ya. Tapi kalau dokter ke dokter gak? Lari ke dokter. Dokter kok bro? Gue kalau nggak bisa menangani diri gue akan ke dokter. Kayak kemarin gue cabut gigi, Oh. gue ke dokter dong. Masa gue cabut gigi? Iya, Tapi dia Dia kan kayak gigi gini nih, ya. di kaca spion gini. Kayaknya Jangan dong. Kayak cabut uban iya. Kayak bersihin jigong kata gue. Tapi dokter berarti nggak boleh ya? Kayak misalkan ada pasien yang datang batuk, pilek gitu, dokter bilang es terus gitu. Nggak bisa ya berarti ya? Nggak boleh ya? Es terus. Iya kalau anak-anak ada beberapa momen kasih tahu juga. Nggak boleh minum es. Tapi ngaruh ya? Bukan nggak boleh, lebih ke sebaiknya satu dikurangi karena kita nggak tahu esnya itu terbuatnya dari apa. Kan biasanya ada es batu yang balokan, lo tau nggak sih yang Iya. buat ikan gitu. Tapi kan dipakai buat minuman juga. Ada tuh. Ada. ada es cekek biasanya pakai Iya, es itu. cekek. Ada abang-abangan SD biasanya. Oh, terus Jadi dia es buat balok ini kan. Dia bentuknya 4 meter tuh panjangnya. Kayak dihitung itu. Bener segini. Sama dia bener. dibobok begini. Dibobok tuh sama Iya, dia. dibobok. Diangkutnya nggak gini, tapi ditarik. Iya, tapi kena kena tanah tanah. Iya kena tanah. Ntar dibersihinnya dilap doang atau diguyur pakai air. Oh, itu yang bisa nyebabin sakit. Airnya juga belum tentu air bersih. Benar, itu salah satu penyebabnya. Misalkan kita nggak tahu nih esnya dari mana nih. Nah kalau esnya dari kayak gitu kan bisa beresiko dia bawa penyakit kan, bawa kuman-kuman kan. Atau yang kedua, karena tadi suhunya dingin, secara tidak langsung sebenarnya suhu dingin itu ngebuat daya tahan tubuh tuh turun. Gitu ya udah kayak gitu aja. Tapi ini kompleks ya. Tapi maksudnya emang ada korelasinya lah sedikit, asosiasi lah kita sebut. Ya. Dokter jadi dokter udah lama. Empat hari ya. Kalau nggak salah. Oh, 4 bulan. Pantesan. Pantesan Cuma tadi. batuk. Gigi nyambut sendiri. Iya. Pantesan. Nggak, saya pengen nanya, waktu pertama kali jadi dokter itu grogi kagak nyuntik orang apa memeriksa orang itu Kalau gimana? pas jadi dokternya, Iya. kalau pas jadi dokternya sih nggak terlalu ya. Soalnya kan dibiasain pas masa pendidikan. Karena kalau pas pendidikan gue digembleng kan kayak. Iya, Koas ya. Iya, jadi misalkan gini nih, ada pasien satu, misalkan lo pasien ya, lo punya TB katakan. TB itu udah tinggi badan. bukan dong. Tuberkulosis. Pintar. Jadi infeksi paru karena bakteri TB namanya. Oh, itu Nah, apa? fun fact-nya di Indonesia ini kita juara 2 loh di dunia. Aduh. Gitu. Nular gak itu dok? Nular banget. Aduh. Apalagi pengobatannya 6 bulan dia. Aduh. Nah, TB ini penularannya lewat udara. Jadi kuman ini dia bisa nularin dari lo ke gue. Terutama kalau orang yang rumahnya itu ventilasinya nggak bagus,
pencahayaannya juga nggak bagus, rumahnya lembab. Nah, ketika dia nyerang lu, dia itu bisa kemana-mana. Bisa ke tulang, bisa ke organ, bisa ke paru-paru, paling banyak ke paru-paru. Kalau udah kena TB kayak gini, pengobatannya lama 6 bulan. Masalahnya di Indonesia ini orang pada bandel. Dia suruh minum 6 bulan, minum 2 minggu enakan dikit, nggak minum lagi. Nah, kuman kan pintar bisa belajar. Kayak lo nih belajar nih. Gue Kuman dikasih dong kita. kayak misalnya Masuk kuman kan kuman. punya otak juga maksudnya. Kuman punya otak. Iya, maksudnya secara tidak langsung ya. Dia bisa belajar nih si kuman itu. Gue dikasih obat ginian, gue mati nih. Jadi kalau misalkan gue dikasih obat gini, harusnya gue belajar nih supaya gue aman aja. Akhirnya ketika orang itu nyetop minum obat, dia kumannya belajar, dikasih obat yang sama nggak mempan. Jadi kumannya kebal kita sebutnya, resistensi lah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ketika orang itu mengalami penularan silang satu sama lain, kumannya nyebar, nggak bisa disembuhin dengan obat yang biasa, harus obat yang lebih keras. Itu ciri-ciri kalau misalkan kita kena TB. Apa? Satu, batuk lama minimal 2 minggu, batuknya ada darahnya, berat badan turun. Kalau malam biasanya bajunya gobios, keringat malam. Aduh. Padahal pakai AC. Padahal pakai AC bisa, pokoknya dia keringetan deh. Mirip ini nggak sih dok? Apa TBC? Ya emang itu tadi. Oh, TBC TB itu itu. TBC. Lu tuh Tuberkulosis. dengerin gak sih? Enggak, gua kira TB sama TBC beda. Sama. Kan tadi nggak ada Itu C. sederhananya Ini aja. tentang paru-paru. Karena perkara nggak ada C-nya. Nggak ada Iya, C-nya. ada C-nya. Gua beda TB sama TBC. Sama aja. Masalahin C. Sama soal penyakit kita menang ya. Ya, Iya, soalnya takut. kanker payudara. itu tuh kanker takut banget. serviks. Iya, kanker payudara. Cewek ya. Ini tahu apa benjolan? Jadi kalau benjolan itu kan kita sebut sebagai tumor. Tumor ada 2 nih, gampangnya ya. Tumor jinak, tumor ganas. Tumor ganas itu kanker. Tumor jinak ya tumor biasa, kalau diambil dia aman. Tapi semua tumor itu, semua benjolan kalau misalnya lo operasi ya, pokoknya semua benjolan yang diambil dari tubuh lo harus diperiksa namanya patologi anatomi. Jadi harus diminta tuh. Itu untuk menentukan ini ganas ataupun ini Diminta sama jinak. siapa? Mbak dokter. Sama siapa kek? Satpam mana lu panggilin? Mana punya gue gitu. Sama dokternya dong. Kan yang operasi dokternya. Sabar. Gimana? Sabar. Baru berapa menit loh kamu di sini loh. Kamu udah Ya. gemes loh. Tapi dokter ini enggak megang operasi juga enggak? Operasi, gue waktu itu ngoperasi ya. Ih, jahat bener. Serius? lu. Serius. Apa? Ini apa ortopedi? Iya dia punya diabetesnya nggak diatasin, diabetes tuh kencing manis. Tahu dari mana kencingnya manis? Karena emang dicobain manis. Iya, dijilat. Zaman dulu tuh emang taunya itu manis. Lu mau cobain? Ini bohongan gak sih? Nanti gua ambilin. Ini bohongan gak sih? Serius. Tahu kenapa namanya kencing manis? Karena memang dulu itu ketika orang pipis dikerubungin sama semut. Terus dicobain, rasanya manis. Karena ternyata tubuh kita itu ketika gula itu kebanyakan nggak bisa masuk ke dalam sel, dia itu dibuang lewat urin. Nah, Gitu. urinnya jadi manis. Jadi manis, makanya gejala orang yang punya kencing manis ada namanya trias diabetes. Ini gejala klasik diabetes. Gampang haus, gampang lapar, gampang kencing gitu. Oh, kalau lagi habis gitu. makan pistasio, rasa pistasio. Berlebihan lo kata gue pertanyaan lo. Berlebihan kalau ada. Emang Ini kan dokter Tirta. lama-lama nih. Tapi gue ngomongin masalah cervix dulu ya. Ini kan lu perempuan-perempuan nih bertiga nih. Yang ini apa sih? Yang disuntik-suntik. Jadi gini, namanya kanker cervix itu disebabkan karena infeksi virus. Namanya virus HPV. Nah, virus ini udah banyak. Ada ratusan dia. Cuman ada tipe-tipe yang dia sifatnya ganas. Salah satunya adalah, salah duanya adalah 16 dan 18. Kan 16 18, dua dong. Sebenarnya buat semua perempuan si Calon-calon. virus-virus itu udah ada di bagian kelamin kalian, terutama bagian cervix. Ya di permukaan nih. Tapi kan ketika kita belum melakukan hubungan seksual, bagian permukaan cervix itu kan dia intak. Intak tuh artinya batu batanya utuh nih. Oh, pondasi. Rapet. Oh, rapet. Nah, ketika sudah melakukan hubungan seksual, kan ada gesekan, ya kan? Nah, gesekan itu menyebabkan mikrolesi. Apa itu, Mikrolesi siapa? artinya perlukaan kecil. Mikro artinya Kecil. lesi artinya. Lesti Kejora. Ah, beda lagi. Beda. Lesi, L-E-S-I. Oh, Lesi. luka. Luka pintar. Elsie. Asik. Ini saatnya lu bercahaya. Nah, Anak IPA gua. jadi mikrolesi, mikro artinya, Kecil. lesi artinya Luka. luka. Asik. Jadi ada luka Kecil. kecil pada bagian si cervix itu. Tapi sakit itu. Ya mungkin proses hubungan seksualnya sakit, tapi kalau luka-luka kecil itu nggak kelihatan secara kasat mata.
Dia cuma by mikroskop aja. Nah, si perlukaan itu ketika dia ditempeli oleh si virusnya bakal masuk nih. Dia masuk ke dalam dan akhirnya dia mengubah selnya di dalamnya. Perubahan dari dia terinfeksi si virus HPV ini sampai dia menjadi kanker itu bisa belasan puluhan tahun. Jadi makanya sebenarnya seseorang itu ketika sudah aktif melakukan hubungan seksual, dia itu sebaiknya melakukan screening. Screening, gue cadel. Ada 3 yang bisa lo lakuin. Ya, ada 3. Yang pertama IVA test, yang kedua pap smear, yang ketiga HPV DNA. Nah, 3-tiganya bisa lo lakuin di Vaskes. Kalau mau gratis, yang bisa, udah pasti bisa nih, adalah IVA test. Terus habis itu HPV DNA. Tapi HPV DNA ini diambil dari darah ya. Diambil dari darah, itu dia nanti dites lah intinya. Tapi cuma bisa di beberapa tempat aja, belum semua tersebar di Indonesia. Kalau sudah bisa tersebar di Indonesia itu IVA test. IVA test itu artinya nanti lo bakal diambil Darah. Bukan diambil darah. Jadi bagian bawah itu akan dibuka dengan namanya cocok bebek, terus cuman diolesin asam cuka namanya. Jadi cuka dapur yang buat makan bakso tuh, diencerin nanti sama kita. Kita encerin, kita olesin di bagian cervix, bagian mulut rahim. Nanti kita lihat ada perubahan warna enggak. Kalau ada perubahan warna, either kita rujuk atau kita tindakan buat kita ambil di situ. Ngilu Nah, tapi tadi gue bilang intinya adalah proses itu dia lama. Dan mungkin yang awalnya kena di 18 tahun, tapi baru terjadi kanker di usia 40, 60 tahun. Nah, makanya semua perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual itu sebaiknya melakukan screening tadi untuk kanker serviks yang bisa lo lakukan di puskesmas dan itu gratis, IVA test namanya. Tapi aku kepo banget, kamu kan dokter umum. Dokter umum tuh berarti mempelajari semuanya dong? Semua dong. Wah, lebih puyeng dong. Emang puyeng. Belajarnya semua berapa dokter- tahun sih, Kak? Semua dokter bakal ngelakuin itu. Kamu ngalamin belajarnya itu. berapa tahun? Kok sekolahnya berapa Sekolah sarjana 3,5 tahun. Terus profesi. Jadi gue sarjana kedokteran. Kayak lu sarjana psikologi kan. Iya. Terus habis itu gue ngambil profesi. Profesi itu adalah menjadi dokter. Nah, kayak lu jadi psikolog. Iya, ada Kalau lu profesi mau juga. jadi sarjana doang, sarjana psikologi. Iya. Tapi lo belum boleh praktek kan? Iya, Lo nggak harus boleh. ngambil psikolog Ada dulu. ini Bener, lagi. namanya sekolah profesi. Gue sekolah profesi 2 tahun, berarti total 5,5 tahun. Terus gue sekolah tadi kan 5,5 tahun, udah nih jadi dokter. Tapi gue belum boleh praktek, gue harus magang dulu setahun, magang pemerintah. Itu di mana magangnya Nah, itu terserah. nanti by system dia, dilempar lah intinya. Terus gue dapetnya, pokoknya kemarin di salah satu daerah di Sumatera, gue setahun tuh, emang wajib tuh setahun. Pokoknya lu jadi dokter, lu praktek magang dulu, lu belum boleh kerja dulu, harus magang dulu setahun tuh. 6 bulan gue di puskesmas, 6 bulan gue di rumah sakit. Gitu. Dok, kan ini orang sekarang genjet tuh ini self-diagnosis. Self-diagnose. Iya, itu kayak aku udah penyakit parah banget nih, stadium gede gitu. Kayaknya aku stroke deh nih, muka aku nggak bisa digerakin. Iya, gitu-gitu padahal cuma emah gitu. Iya itu pasti pernah. Cuma maksud gue gini, kenapa lo bisa self-diagnose? Menurut lo kenapa? Karena nanya di Google. Ketika lo berusaha mencari sendiri ataupun lo mendapatkan informasi dari manapun, itu udah bagus nih, ada awareness-nya. Oh gue sakit nih, at least lo tahu dulu nih. Oh gue sakit. Sakitnya apa? Nah ini bagian dokter yang ngelurusin. Oh ternyata dari sakit lo keluhannya mungkin lebih ke asam lambung nih. Oh mungkin lebih ke bagian ginjal nih. Oh mungkin lebih ke bagian hati nih. Jadi sebenarnya kalau gue sih ketika pasien itu udah datang dengan kekhawatiran, setidaknya dia udah tahu bahwa ada masalah di tubuhnya. Itu tinggal kita lurusin dan kita diskusi aja. Tapi nih dok ya, kan orang Indonesia pada ini banget ya, kayak masih banyak yang tabu gitu, masih banyak yang nggak percaya dokter. Tabu manis dong berarti. Tebu gitu. Kamu kan manis. Yuk kali. Gampang kali ini kita ya. Kayak misalkan kayak pengen mukanya jerawatan dikasihnya masker telur putih gitu-gitu. Putih telur. Kayak putih telur kali. gitu. Nih Umi pernah dia matanya diludahin sama maknya. Tapi kalau itu kan dari Allah ya. Kalau itu mah kita mau percaya nggak percaya, maaf ya dok. Jadi dulu kata emak saya lahir, gue lahir, mata gue tuh hitam semua. Kata emak gue nggak ada putihnya. Oh, gitu. Terus kata emak gue, ya Allah udah anak perempuan, mata hitam semua gitu. Terus bagaimana ini dokter gitu? Kata Itu emak brightness-nya saya. kali kurang. Brightness-nya sebenarnya. Habis itu kata emak saya,
bagaimana ini dokter, anak saya ini perempuan gitu. Dia mau retina semua ya. Hitam semua sama emak saya katanya pakai ludah tiap pagi gitu. Apa dia kadang kata dia ditaruh di mata, di embun gitu, di daun gitu sembuh. Oh, itu mah kuasa Allah ya kalau itu Iya, ya. bisa jadi kan. Iya. Kita nggak tahu ya itemnya Nah, kayak itemnya gimana ya. Gua nggak bisa mendiagnosis kan, dan gua nggak bisa berspekulasi karena gua nggak ngelihat case-nya secara Nah, langsung. masalahnya pas Umi lahir dokter juga belum lahir. Benar. Belum lahir dia. Kata gue Dia Januari aja belum. Dia Hidup dunia aja belum. Iya, belum. Tapi dari sekian banyaknya pasien yang kamu tanganin, pernah ada kejadian random gak? Atau sakit yang random gitu? Apa itu kejadian? Lupa lagi gue. Tapi kalau Banyak yang banget gawat, iya banyak lagi. Tapi pas kayak ada nggak pasien yang karena tahu dokter tiktoker, influencer kayak pas berobat kayak dok bikin tiktok dulu kali gitu. Enggak ada sih, alhamdulillah ya. Jangan ya. Iya, udah berobat aja yang bener-bener ya. Iya. Ayo deh kita main games dulu ya sama dokter. Boleh. Ayo Nah, boleh. iya. Let's Let's go, kita main games. Let's go. Jadi ini nama gamesnya Senggol Anatomi. Jadi dokter aduh. Iksan bakalan nyebutin nama ilmiah dari anggota tubuh kita, anatomi secara acak. Jadi kita nih ketiga host harus secepat mungkin memegang bagian tubuh yang dimaksud pada diri mereka sendiri. Oke. Oke, boleh. Oke. Aksila. namanya. Aksila mah gerakan ya. Taruh kasih kisi-kisi kali dok. Aksila bisa bau. Oh, bisa bau apaan? Kok kuping? Oh, Ini nih. pantat. Kunci ya, kunci. 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 Bisa bau. Mulut. Ini. Ya kan? Aksila. Mulut Lu apa? Pantat, mulut, ketek. Ketek. Bener tuh gue awalnya. Itu gua yang keteknya Yang menang nggak dapat mau, apa? yang relate. Dapat ginian. Enggak. Mau. Ya boleh. Oh, yang menang dapat ini. Aku ada banyak di rumah. Kali itu aku mau. Warpa, warpa. Oh, kok banyak? Aku kan minum Cuervo. Masuk. Keren. Masuk kelas, masuk kelas. Yang kedua, umbilikus. Kisi-kisi. Apa umilius? Umbilikus. 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 Bisa kotor. Bisa kotor. Bisa kotor. Ini. Gigi. Tetot. Udah bener. Udah, umbilikus. Emang udah kotor. Lu gak pernah bersihin tai udel? Enggak. Kotor deh. Lu pernah bersihin tai udel gak? Bersih. Ya udah. Masa lu gak dibersihin sih? Demi Allah, gue nggak pernah orang nggak kotor. Ya gimana? Lu periksa ntar. Lu 20 tahun pasti kotor. Pasti Enggak, kotor. sumpah beneran. Enggak. Lu kata perut lo. Ya kan kenapa sih? Lu Ya bodong maksud ya? gue gak ada cekongannya. Udah lu bodong. Bodongnya keluar aja. Yang keluar itu. Oh gitu. Udah jangan ngebahas umbilikus. Salah ya. Umbilikus. Berarti satu kosong ya. Kayak Tiga. Harry Potter gitu ya. Iya. Umbilikus. Umbilikus. Glabella. Apa ciri-ciri? Gue tahu glabella. Apa? Iya deh, coba dulu. Bisa ada jerawatnya. Ini. Ntar lu gak yakin. Tetot. Muka. Salah. Ini. Oh Oh, dahi. Oh, maksudnya tadi dahi. Yang keempat. Oke, yang keempat. Masih 1-0 ya. Aku satu ya? Dia satu. Filtrum. Ini. Kunci. Ngikutin. Yakin. Baru kali ini gue percaya gua. Gue pinter banget. Ini apaan, Bu? Film. Enggak, ini apaan? Gue pernah Bahasa benernya. Karena Jadi pas dulu Kenapa bisa cekung? pas kita dulu pembentukan masih kecil, embrio itu, bentukan kita tuh dari 2 kepala gini. Oh nyatu. Lanjut kali game. Lanjut ya. Nah. Abdomen, Kisi-kisi. gue jungkuk. Tuh, lu pasti tahu. Otot. Iya ini. Bicep. Gym. Tetet. ABS, Bos. Itu mah Taeyong juga punya. Gue juga ada. Kadera juga punya. Kelamaan durasi. 2, 2, 1. Yes. Nih, pasti tahu semua nih. Bicep. Ya ini baru. Yang mana nih? Bicep. Gue ini nih. Bicep. Gue ini. Atas, bawah, atas. Teteh. Makanya Jadi- yang punya bicep bro. Jadi 3, berapa gue gak bisa ngitung? 3, 1, 3. Ini Ini 3, 2, 2. Lu 2, bukan 1. 2. Jadi 2, 2, 3. Iya. Gue menang. Ya oke. Dapet lu dapet Ingat ini ya, hadiah. lupa saya. 2, 2, 3. Palmar. Kisi-kisi dong. Kisi-kisi lagi. Berantem pas pacaran. Apaan tuh? Nggak relate, gue nggak pernah berantem Iya, sama nggak pernah. pacar. Aku sih Gak pernah pacaran lu akur banget. Iya. Ya udah kalau gitu tampar. Nah, gue pipi. Kunci. Ini. Kunci. Iya. Teteh. Tiga sama. Kita emang kompak. Kita semua 3. dapat Cuervo.
banyak gak sih anak muda yang datang ke dokter cuma gara-gara pengen kurus kayak idolanya? Sebenarnya kalau yang datang ke gua kan kebanyakan nenek-nenek sama kakek-kakek. Lebih kepengen mungkin sehat. Nah, kalau kita ngomongin sehat kan berarti harus seimbang nih antara nutrisi yang masuk sama olahraga, Bener. aktivitas fisik kan. Yes. Makanya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menjaga asupan nutrisi tadi. Gitu. Mak lo nih usia 40-50, makin tahun makin berkurang masa ototnya. Jadi makanya orang tua itu suruh nge-gym. Bukan orang tua jangan dibiarin, udah biarin orang tua malas-malesan. Jangan. Gua geber mak gua, tenang sono gitu. Tapi makin lama tuh makin kuat karena mamaku juga 60 tahun. Aku suruh nge-gym karena dia ngerasa bahwa kalau aku amit-amit kepleset, karena kan orang tua tuh rentan banget kan di kamar mandi gitu kepleset. Dia tuh bisa nahan badannya buat nggak jatuh gitu. Kemarin ngangkat galon 2 biji langsung. Iya, dia kan emang punya galon. Punya galon. Sama LPG. Punya galon. Nah itu masa otot berarti selain nge-gym apa? Makan gorengan gitu, daging. Ya, cara menaikkan massa otot ya dengan aktivitas, which is salah satunya adalah nge-gym tadi. Yang kedua adalah pastiin asupan nutrisinya tercukupi, terutama kandungan proteinnya juga cukup gitu. Jadi kalau misalkan lu cuman angkat barbel aja tapi lo makannya juga kurang, makannya cilor. Gorengan juga nggak boleh. Kagak ada anuannya Kagak ada Bang. inian. Bakwan nggak boleh bakwan. Ya, kan yang penting buat pembentukan massa otot adalah Protein. Berapa kebutuhan protein harian, Umi? 250 gram. Benda ngasal banget tuh kata gua. Jadi kebutuhan lo nih gampang-gampangnya 0,8 sampai 1,2. Ini normal nih kebutuhan kita 0,8 gram sampai 1,2 gram per hari. Katakan berat badan Umi 50 kilo. Berarti kebutuhannya kurang lebih karena dia 0,8 sampai 1,2. Berarti ambillah tengah-tengahnya 1 gram per kilogram berat badan per hari. Berarti kebutuhan protein harian lo adalah 50 gram per hari. 50 gram itu didapatkan kalau kita konversi ke telur. Satu telur itu kurang lebih 6 gram. Berarti kurang lebih sehari lo butuh 8 sampai 10 telur. Setengah yang kilo. lo makan. Setengah kilo. Bisulan nggak? Dengan lo olahraga yang oke, lo bukan makan 10 telur setengah kilo nih, tapi lo kerjanya cuma malas-malasan doang. Lo cuma nonton doang, lo cuma rebah-rebahan doang. Ya itu bisa terjadi resiko itu, jerawatan itu. Tapi kalau lo aktivitasnya tinggi, lo nge-gym, ya akan kebakar juga, akan kepake juga buat pembentukan otot. Tapi aku juga mau cerita sedikit soalnya. Waktu itu tuh aku kurus banget. Gue pernah di titik 33 kilo. 33, 34 lah pada saat itu. Terus naik ke 38, terus habis itu naiklah ke berat badan gue tuh sekarang 44 gitu. Jadi lebih percaya diri, fresh kelihatannya. Terus yang paling aku suka orang-orang tuh bilang aku agak gendutan. Nah waktu itu caranya gue naikin berat badan itu nge-gym pasti. Makan sehat udah pasti karena kata PT gue harus makan sehat tetap. Dan dibantu sama suplemen yang tinggi kalori dan tinggi protein. Supaya suplemen ini tambahan untuk membantu menaikkan berat badan gue. Kalau pakai cara ini udah bener belum dokter? Sebenarnya secara prinsip oke, karena lo butuhnya adalah surplus kalori kan. Iya. Surplus itu artinya Betul. berlebihan, kalori yang berlebihan karena pembakarannya mungkin dia lebih cepat, satu metabolisme bener. dia cepat pembakarannya. Jadinya dibanding itu kita kekurangan, ujung-ujungnya habis juga nih. Dia kan katakan mesinnya itu mesin Pajero. Bener. Nah, tapi energinya lokasinya cuman pertalit aja. Terus lokasinya cuman 2 liter. Kan kurang. Ini ngamuk nih mesinnya nih. Dia ngambil dari sumber cadangan. Cadangan dari otot diambil, dari lemak diambil, dari cadangan dari hati diambil. Jadinya ujung-ujungnya badannya lebih kurus. Makanya ketika mesin lo Pajero, gampangnya ya udah lo kasih Pertamax Turbo tapi 100 liter. Ya maksudnya surplus dong. Bener gak konsepnya? Surplus kan tadi kan? Surplus ujung-ujungnya yang kebakar ada sisanya. Sisanya untuk ngebentuk otot tadi, ngebentuk masa-masa yang lain gitu. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Kalau nyanyi. Tapi gue mau tahu apa itu suplemennya itu biar begitu tuh. Ya ampun, ini hadiah kita semua. Ini Dari tadi bermain games. Cuerpo. Ini dia suplemen Cuerpo. Berarti gue harus ini ya. Iya. Tapi Mi, lu kenapa milih Cuerpo Mi?
Karena soalnya sebelum gue beli Queerpo ini tuh gue ngeriset dulu nih ya kan. Sebelumnya gue juga nyoba-nyobain yang lain tapi nggak cocok sama sekali. Terus gue cek nih reviewnya di internet, semua reviewnya itu positif semua dan yang paling penting Queerpo ini ada garansi uang kembali 100% kalau berat badan kalian itu nggak naik 0,5 sampai 1 kilo dalam waktu 5 hari. Jadi ada programnya. Terus didampingi sama ahli gizinya mereka. Lu pakai strap ini juga keren juga tuh. Weh, kacau bro. Kasih deh. Dia suka ngikutin intrusive thought-nya deh. Gitu. Terus apa yang lu suka selain ada garansinya gitu? Apalagi tuh yang lu suka? Gue udah pastiin ini rasanya enak dan di program yang gue jalanin bareng Queerpo ini didampingi yang tadi gue bilang ada ahli gizinya. Jadi nggak asal-asalan program aja gitu. Dan ini itu nggak bikin muka gue jerawatan karena gue suka minum suplemen protein atau surplus kalori kayak gitu tuh bikin muka aku tuh jerawatan dok gitu. Jadi ini tuh cocok banget dan rasanya enak. Emang lu ini programnya apa sih, Mi? Iya. Jadi dalam setiap pembelian susu Queerpo, konsumen bakalan ngedapetin program buat ngebantu naikin berat badan sehat dan ideal. Yang isinya tuh ada beberapa video edukasi tentang cara naikin berat badan. Dan yang paling penting didampingi sama ahli gizi selama ngejalanin programnya yang tadi gue bilang. Nanti kalian juga diajarin nih cara makanan-makanan sehat, cara olahraganya gimana. Pokoknya kalian bisa discuss banget sama ahli gizinya. Gitu. Oh, berarti kita kudu nyobain tuh. Gue pengen nyobain nih. Kita cobain bareng-bareng gimana? Boleh. Ayo, boleh. Let's go. Gue mau yang strawberry. Boleh. Gua vanilla. Oh, ini udah ada. Yes. Yes. Udah ada dong. Oke. Nah, cobain. Enak dah. Enak banget tau yang vanilla. Rasa strawberry-nya mantep. Kalau ngambil yang ini ya? Iya, gua vanilla. Lu rasa apa? Yang coklat sih harusnya. Iya, enak ya. Tapi makasih banyak ya dokter. Kamu Makasih udah banyak, banyak dokter. Makasih. Ini Atas pasti pencerahannya. warga-warga juga pasti seneng banget nih kita dapat ilmu baru gitu. Ilmu baru. Adain nanti Denuru kesehatan. Asik deh. Datang ke sini semua ya. Apa lu bakso entah kemana-mana? Dinas kesehatan deh di sini. Kesehatan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan Denuru setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Yes, terus tulis di kolom komentar kalian pengen kita ngundang siapa lagi ke Denuro. Bye bye. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Isa. Halo, seperti biasa kita mulai dengan Jiko Shoka. Dimulai dari Gina. Ya. Halo semuanya. Hai. Suka ketawa dan suka berbagi cerita manis sama kalian semua. Hai, aku Gina. Halo. Halo semuanya. Halo. Meskipun aku lucu, tapi senyumku besar.